Kenapa sih produk dari negeri tirai bambu sangat laku keras di dunia, bahkan di Indonesia? Hai guys, ketemu lagi sama aku Devtak. Buat kalian yang baru join atau nggak sengaja mampir, aku ucapkan selamat datang. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu stay tune terus nih. Oh ya, jangan lupa aktifkan tombol subscribe yang ada di bawah ya. Sebelum aku mulai video pada kali ini, aku pengen tanya nih ke kalian. Apa sih OOTD yang kali ini kalian pakai? Atau mungkin barang-barang yang ada di sekitar kalian seperti televisi, lampu, kulkas, motor, dan lain sebagainya. Apakah di antara barang-barang tersebut ada yang dibuat oleh Cina? Pastinya ada dong. Sadar gak sih kalian kalau banyak banget produk yang diimpor Indonesia dari Tiongkok? Sebut aja kayak brand terkenal kayak Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, pulpen refill, itu juga kita masih impor. Impor. Apakah bangsa Indonesia sebodoh itu hingga buat pulpen aja nggak bisa, sampai-sampai harus impor dari Cina? Jadi pada video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian nih, kenapa kok banyak banget produk dari Cina ke Indonesia? Ternyata ada loh sejarahnya. Kalian pengen tahu? Simak video ini sampai habis dan jangan skip-skip ya. Gak usah lama-lama, kita langsung gas aja yuk. This is Aftak. Semua itu dimulai ketika Cina itu mengalami ledakan penduduk. Jadi populasi penduduknya itu banyak banget. Bahkan pada tahun 1950, populasi di Cina mencapai 1 miliar lebih. Jadi banyak banget nih guys, orang-orang yang mencari pekerjaan di Cina. Namun karena lapangan pekerjaan pada saat itu sangatlah sedikit, otomatis persaingan kerja menjadi sangat ketat. Banyak banget orang-orang yang gagal keterima kerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Namun karena mereka butuh makan, butuh biaya untuk hidup, akhirnya mereka tetap memaksa untuk bekerja meskipun hanya dibayar upah yang sangat rendah atau hanya dikasih sesuap nasi. Perusahaan akhirnya nggak bisa menolak animo masyarakat yang banyak yang ingin bekerja. Alhasil, produk yang dibuat itu sangat banyak dan beragam karena buruhnya kan banyak banget. Dengan begitu, perusahaan nggak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menciptakan banyak produk. Karena buruh yang dibayar sangatlah murah saat itu. Namun, setelah produk dibuat, masalah baru muncul lagi nih guys. Karena kan saat itu Cina masih menerapkan ideologi komunisnya. Dan juga mereka sangat tertutup terhadap dunia luar. Otomatis produknya kan nggak bisa dijual keluar, nggak bisa diekspor. Ya bingung dong perusahaan. Nggak mungkin juga dijual di dalam negeri. So, karena kan tahu sendiri, mereka buat makan aja susah, nggak mungkin dong kepikiran untuk beli produk. Akhirnya perusahaan mengalami defisit nih, dan bahkan terancam rugi, terancam kolaps. Mereka pun nggak bisa melanjutkan produksi dan akhirnya memutuskan untuk memecat banyak karyawan untuk meminimalisir kerugian. Cina tidak dapat mengatasi orang yang menganggur saat itu. Bahkan terjadi wabah kematian paling besar selama sejarah pemerintahan komunis, yaitu 15-55 juta orang meninggal dalam 1 tahun. Untuk mengatasi krisis pada saat itu, Wakil Perdana Menteri Cina bernama Deng Xiaoping melakukan suatu terobosan baru, yaitu membuka keran perdagangan bebas lagi di Cina, sehingga negara mereka tidak menutup diri lagi dari negeri luar. Kemudian Tiongkok mengeksplor barang sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat murah. Siapa sih negara yang nggak tertarik ngimpor barang tapi harganya murah, udah begitu bagus lagi barangnya? Coba kalian bayangin, kalian harus dapat uang 1 triliun tapi harus ngeluarin biaya untuk karyawan, biaya gedung, biaya beli mesin, dan lain sebagainya. Atau kalian dapat uang 1 triliun tapi nggak ngeluarin modal banyak. Otomatis orang yang normal akan memilih pilihan yang paling menguntungkan dong. Makanya negeri kita demen banget ngimpor barang dari negeri mereka. Hingga sampai sekarang Indonesia sangat bergantung kepada Cina. Yang nggak memungkiri lagi ya, kerjasama dari dulu sampai sekarang Indonesia dengan Cina itu sangatlah dekat. Sampai-sampai menjadi teman yang diutangi. Cina pun kemudian mulai bangkit dari keterpurukan dan menjadi negara produsen paling besar di dunia, menggusur Amerika Serikat kala itu.
Kota Shenzhen yang kala itu hanya sebatas kota kecil yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai nelayan, kini diubah oleh Tiongkok sebagai kota megapolitan produksi barang paling besar se-Cina. Hingga saat ini Cina dan Cina selalu menjadi andalan dunia untuk mengimpor barang-barang murah. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan Indonesia banyak mengimpor barang dari Cina? Apakah keputusan ini udah bijak dan baik untuk jangka panjang kehidupan di negara tercinta ini? Komen di bawah ya. Oke guys, sekian dulu untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kabarkan ke teman-teman kalian dan juga aktifkan loncengnya ya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku ya. Kalian di situ bisa nge-DM atau nge-rekomen materi apa sih yang asik buat dibahas ke depannya nih. This is F-Talk and bye-bye!